Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 3 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Pesertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dorcas Simbolon. Kepada Ibu Dorcas, kami persilahkan. Bacaan renungan malam kita pada malam ini 3 April 2026 dengan judul Membawa Damai dan Ketenangan. Orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Yesaya 57 ayat 20 dan 21. Dosa telah menghancurkan damai kita. Selama diri belum ditaklukkan, kita tidak akan menemukan ketenangan. Nafsu hati yang menguasai tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan manusia. Kita sama tak berdayanya seperti para murid yang tidak dapat menenangkan badai yang mengamuk. Tetapi Dia yang berbicara damai kepada ombak di Galilea telah mengucapkan firman damai bagi setiap jiwa. Betapapun dahsyatnya badai, mereka yang berpaling kepada Yesus akan menemukan kelepasan. Kasih karunia-Nya menenangkan pergumulan nafsu manusia, dan dalam kasih-Nya hati menemukan ketenangan. Bagi setiap jiwa yang berjuang untuk bangkit dari kehidupan dosa menuju kehidupan yang suci, unsur kuasa yang besar terdapat dalam satu-satunya nama di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita harus diselamatkan. Satu-satunya obat bagi kejahatan adalah kasih karunia dan kuasa Kristus. Tekad baik yang dibuat dengan kekuatan sendiri tidak ada gunanya. Setiap nafsu yang tidak suci harus dikendalikan oleh akal budi yang disucikan melalui kasih karunia Allah yang berlimpah. Kita hidup dalam suasana sihir setan. Musuh akan menenun jaring hawa nafsu di sekitar setiap jiwa yang tidak dipagari oleh kasih karunia Kristus. Pencobaan akan datang, tetapi jika kita berjaga melawan musuh dan memelihara keseimbangan pengendalian diri dan kemurnian, roh-roh penyesat tidak akan berpengaruh atas kita. Mereka yang tidak memberi kesempatan bagi pencobaan akan memiliki kekuatan untuk menahannya ketika datang, tetapi mereka menempatkan diri dalam suasana kejahatan hanya dapat menyalahkan diri sendiri jika mereka jatuh. Pria dan wanita harus mengawasi diri mereka sendiri. Mereka harus selalu berjaga, tidak membiarkan perkataan atau tindakan yang dapat membuat kebaikan mereka disalahartikan. Siapa yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus menjaga dirinya tetap murni dan tak bernoda dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengaruhnya terhadap orang lain harus mengangkat. Hidupnya harus memantulkan sinar terang dari matahari kebenaran. Kewaspadaan yang kekal adalah harga keselamatan. Demikian bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dorcas.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setiap orang merindukan damai dan ketenangan. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa tanpa Tuhan Yesus, hati manusia akan seperti laut yang terus bergelora dan tidak pernah tenang karena dosa. Selama kita masih hidup menurut keinginan diri sendiri dan belum menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, kita akan terus merasakan kegelisahan. Kita tidak berdaya mengatasinya. Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace, halaman 101, paragraf 2 berkata, dosa telah menghancurkan damai kita. Selama diri belum ditaklukkan, kita tidak akan menemukan ketenangan. Nafsu hati yang menguasai tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan manusia. Kita sama tak berdayanya seperti para murid yang tidak dapat menenangkan badai yang mengamuk. Tetapi Dia yang berbicara damai kepada ombak di Galilea telah mengucapkan firman damai bagi setiap jiwa. Betapapun dahsyatnya badai, mereka yang berpaling kepada Yesus akan menemukan kelepasan. Kasih karunia-Nya menenangkan pergumulan nafsu manusia, dan dalam kasih-Nya hati menemukan ketenangan. Kasih karunia-Nya, yaitu Roh Yesus Kristus, satu-satunya obat yang dapat menenangkan pergumulan nafsu manusia, dan dalam kasih-Nya hati menemukan ketenangan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya menerima Roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita, sehingga nafsu yang tidak suci dikendalikan dengan akal budi yang dibimbing oleh Roh Yesus Kristus. Kita akan berbahagia membawa damai kepada dunia ini dan disebut anak-anak Allah. Alkitab di dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris karena besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 1, Galatia 4 ayat 7. Sungguh sukacita yang besar bagi kita diangkat menjadi anak-anak Allah sebagai pembawa damai dan ketenangan kepada dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus menjaga diri dengan waspada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap murni. Sebagai anak Allah dan pengikut Yesus Kristus, hidup kita harus memberikan pengaruh yang baik dan mencerminkan tabiat dan karakternya. Rasul Paulus di dalam Ibrani 14 ayat 12 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa mereka dapat dikuduskan saat berada di dunia ini. Mereka percaya akan dikuduskan nanti saat berada di sorga. Namun, kita harus dikuduskan di dunia ini, barulah kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kekudusan bukan pilihan tambahan dalam kehidupan kita, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan kekudusan diwujudkan dalam sikap, keputusan, dan perlakuan kita kepada orang lain. Ketika kita hidup benar, pengaruh kita menjadi terang yang menuntun orang lain kepada Allah. Itu hanya dapat terwujud dengan berdiamnya Roh Yesus Kristus dalam hati kita. Apa yang terjadi bila mana Roh Yesus Kristus tidak berdiam dalam hati kita? Roh Nubuat di dalam manuskrip 44 tahun 1898 memberikan jawabannya kepada kita. Demikian Roh Nubuat berkata, ada
tipu daya yang luar biasa dalam dosa, kepada hati yang belum diubahkan oleh kasih karunia. Kasih karunia adalah Roh Yesus Kristus. Setan menampilkan kebenaran palsu, tetapi mereka yang mempercayai kebenaran palsu ini sedang membangun di atas pasir yang bergeser. Dan suatu hari, badai ujian dan pencobaan akan menimpa mereka dan meruntuhkan segalanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dosa memiliki tipu daya yang kuat dan menghancurkan damai dan ketenangan kita. Setan menipu hati yang belum berubah dengan kebenaran palsu. Mereka yang mempercayainya membangun hidup di dasar yang rapuh, sehingga akan runtuh saat menghadapi ujian dan pencobaan. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Yesus Kristus, hati kita damai dan tenang di dalam Yesus oleh kehadiran Roh-Nya, dan kita harus membawa damai dan ketenangan tersebut bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Hanya dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, damai dan ketenangan menjadi milik kami dan membagikannya kepada orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar damai dan ketenangan menjadi milik kami dan membagikannya kepada orang lain. Biarlah hidup dan karakter kami disucikan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.